Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Aidia Kusmasari. Kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara mengatur keuangan di masa pandemi seperti sekarang ini. Di masa pandemi ini, semua juga merasakan bagaimana sulitnya mengatur keuangan ya. Seperti yang kita ketahui juga, banyak pegawai-pegawai yang di PHK dan banyak juga fresh graduate yang belum memiliki pekerjaan. Jadi memang di masa ini kita sama-sama sulit dalam mencari pekerjaan. Bahkan banyak orang yang menjual saham atau barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan karena harga barang juga sekarang semakin mudah, jadi itu membuat diri kita untuk ingin memiliki barang yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik sehingga di masa pandemi ini pun kita tidak terlalu sulit dalam memikirkan bagaimana cara mengatur pengeluaran-pengeluaran yang akan datang. Sebenarnya banyak sekali ya caranya kita untuk mengatur keuangan di era pandemi seperti ini. Tapi balik lagi ke masing-masing diri sendiri ya, karena ada sifat yang selalu ingin menghabiskan uangnya saat ini juga, ada juga yang lebih suka investasi atau menabung. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung dalam keinginan diri sendiri aja ya. Kalau emang kita ingin hidup santai dan tenang, jadi kita harus lebih sedikit disiplin dalam mengatur keuangan. Baik, langsung saja ya. Kali ini saya akan membagikan tips. Tapi kali ini saya akan membagi 7 tips saja, karena menurut saya ini poin-poin yang paling penting. Jadi disimak dengan baik ya. Pertama, kita harus pandai mengatur pengeluaran tidak tetap dengan cara metode rata-rata. Dalam pengaturan arus kas, pengeluaran dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap itu bersifat menetap selama beberapa tempo. Misalnya pembayaran cicilan rumah, cicilan elektronik, dan lain sebagainya. Lalu pengeluaran tidak tetap itu seperti biaya transportasi, biaya listrik, bahan bakar kendaraan, biaya belanja bulanan, dan lain sebagainya. Jadi pricing-nya itu tidak konsisten ya. Oke, kenapa kita harus mengatur pengeluaran tidak tetap saja? Karena pengeluaran tetap itu pricing-nya itu sudah stabil, mentok segitu aja. Jadi itu tidak perlu diatur ya, karena emang sudah pengeluaran di setiap bulannya. Yang harus kita atur itu adalah pengeluaran tidak tetap, seperti misalnya biaya listrik ya. Biaya listrik per 3 bulan itu misalnya 400.000 kalau kita rata-ratakan 400.000. Jadi kita harus mengalokasikan dana kita maksimal di harga 400.000 saja gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, untuk tips yang kedua yaitu Anda harus memprioritaskan yang wajib dan perlu. Misalnya dalam membeli kebutuhan pokok sehari-hari, membayar pajak, dan yang lain-lain. Ini yang bersifat wajib dan penting ya. Karena kita sendiri kita tidak bisa hidup tanpa makanan pokok kita yaitu nasi. Jadi kita harus membeli beras seperti itu. Hal yang sifatnya untuk kepuasan diri kita sendiri atau untuk keinginan kita sendiri saja, seperti membeli baju, itu menurut saya itu kurang penting ya. Jadi kita harus lebih memprioritaskan apa saja yang harus kita beli dan apa saja yang kita butuhkan, seperti itu. Baik, tips yang ketiga yaitu lunasi utang konsumtif yang berbunga besar ya. Oke. Jadi jika kita memiliki cadangan kas yang lumayan besar, jadi lebih baik kita gunakan untuk melunasi utang yang memiliki bunga besar seperti di cicilan kartu kredit maupun tanpa kartu kredit atau pinjaman online. Dan dipastikan juga kalian tidak menambah lagi, karena hutang yang memiliki bunga besar tersebut, utang konsumtif itu akan mengganggu pembiayaan kalian dalam setiap bulannya gitu. Nah, usahakan dalam melakukan peminjaman tersebut harus produktif ya. Jadi digunakan untuk modal usaha atau apapun itu. Baik, tips yang keempat yaitu kita harus selalu sedia dana darurat ya. Jadi caranya itu mengumpulkan setiap 10% dari gaji yang sudah terkumpul, itu untuk yang sudah bekerja. Jujur saja, karena saya saja yang masih lajang sangat
membutuhkan dana darurat, karena pengeluaran darurat itu pasti ada ya. Apalagi untuk yang sudah berkeluarga, memiliki anak, jadi pengeluaran darurat itu pasti sangat akan bisa saja terjadi. Jadi usahakan untuk menyimpan dana darurat kalian walaupun hanya 10% di setiap bulannya. Oke, selanjutnya tips kelima yaitu Anda harus berpikir 2 kali dalam mencari keuntungan di asuransi. Karena asuransi itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi kita harus lebih mentargetkan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, karena itu lebih menjanjikan ya untuk di masa mendatang. Kita kan tidak tahu akan ada bencana apa yang akan mendatangi kita, jadi kita lebih bisa memproteksi dari asuransi tersebut. Baik, kita masuk ke tips yang keenam yaitu tetaplah berinvestasi. Kenapa saya katakan investasi itu sangat penting? Karena ya ini untuk menunjang kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Caranya itu sangat mudah. Jadi yang memiliki gaji lebih ya bisa melakukan investasi ini. Dengan cara setiap bulannya Anda hanya perlu menyisihkan sedikit gaji Anda untuk melakukan investasi. Ya sebelumnya kita list dulu keinginan apa saja yang ingin yang diperlukan dalam investasi ya. Setelah itu kita searching apa saja kebutuhannya, instrumen investasi tersebut yang cocok dengan profil risiko pekerjaan kita, seperti itu. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu yang ke-7, cukup sisihkan 10% dari pemasukan untuk hal yang kalian inginkan ya. Self reward itu sangat penting sih menurut saya. Jadi jika menurut kalian itu masih bisa, ya boleh sisihkan 10% dari gaji kalian untuk memenuhi keinginan kalian, seperti itu. Tapi ini tuh cuma untuk mengapresiasi diri sendiri ya, karena sudah bisa berjuang sampai detik ini. Di masa-masa yang sulit ini kita masih bisa bertahan, jadi self reward itu penting sih. Namun perlu diingat, dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup ini tidak akan habis. Jadi sampai kapanpun kita mengejar ya tidak akan berhenti gitu. Jadi menurut saya bijaklah dalam mengatur keuangan ini. Ya self reward itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Ya ingat juga apa saja yang akan menjadi tanggungan kita. Seperti itu. Oke, sekian 7 tips yang saya berikan untuk memanage keuangan di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan balik lagi ke diri sendiri, apakah kita memiliki keinginan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Ya ikuti saja tips-tips yang saya berikan. Sangat mudah, tapi itu memerlukan kedisiplinan diri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai detik ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.